Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan bahas tentang 5E, subtema 1 pada pembelajaran 3 dan 4. Yang bisa kalian lihat nanti dari halaman 12 hingga halaman 22. Anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks dan membuat ringkasan isi teks. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan letak geografis Indonesia dan menggambar peta Indonesia dan arti Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Dengan menyimak, siswa dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dan perjuangan Bung Tomi dalam mempertahankan persatuan kesatuan Indonesia. Baik, Ibu akan jelaskan tentang letak geografis Indonesia dan menggambar peta. Atlas adalah kumpulan peta-peta yang disusun secara teratur dan dijilid rapi menjadi sebuah buku. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara dengan Malaysia. Bagian timur, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan India. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea atau Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Luas Indonesia ini adalah sekitar 5.180.053 km persegi. Nah, luas wilayah Indonesia terbagi menjadi luas daratan sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairannya sekitar 3.257.483 km persegi. Dataran Indonesia berupa pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.000 pulau. Sebagian Indonesia terdapat di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan antara lain Kepulauan Riau, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh berdasarkan letak geografis antara lain Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian atau perdagangan dunia dan terjadinya iklim di Indonesia yang terjadi dua musim ya anak-anak. Nah, komponen-komponen yang penting yang ada dalam peta antara lain satu, judul petanya yang terletak di bagian atas peta dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kedua, skala perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga, simbol terdiri atas simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang sendiri adalah garis mendatar pada peta yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur adalah garis menurun pada peta yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Kelima, keterangan berisi tentang informasi yang terdapat pada peta seperti simbol peta. Kemudian keenam, mata angin digunakan untuk menentukan arah dan biasanya arah mata angin ini pada peta menunjuk arah utara. Potensi sumber daya alam suatu wilayah atau negara dapat dilihat dari kenampakan alamnya. Dengan menggunakan peta, kita dapat melihat wilayah-wilayah nama saja di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya laut dan pertanian yang besar. Simbol-simbol pada peta menggambarkan berbagai macam bentuk kenampakan alam. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek seperti jalan dan sungai. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan objek
seperti gunung dan ibu kota. Simbol area berupa luasan seperti daratan dan laut. Setiap penampakan alam memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda, sehingga setiap penduduk pada masing-masing wilayah memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang PPKM, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Indonesia Mempersatukan Indonesia yang telah usaha mempersatukan Indonesia yang telah dilakukan oleh para pahlawan tidak mudah, sehingga kita harus menghargainya dengan cara menjaga keutuhan negara Indonesia. Para pahlawan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, seperti melakukan Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini menumbuhkan semangat sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan menumbuhkan semangat bangsa Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah keputusan yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928. Kongres 1 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Konglingen, Bonn. Pada kongres pertama, Sugando Djoko selaku ketua PPI mengharapkan kongres dapat memperkuat semangat persatuan dan kesatuan para pemuda. Muhammad Yamin juga mengungkapkan hubungan antara pemuda dan persatuan. Ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, serta kemauan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda dan menjadi landasan para pemuda untuk bersatu. Semangat persatuan harus dipadukan dengan rasa nasionalisme, sehingga diadakanlah Kongres Sumpah Pemuda 1 dan 2 yang mempersatukan seluruh pemuda Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda diberikan setelah Kongres merumuskan cita-cita bangsa Indonesia. Rumusan teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin ya. Isi Sumpah Pemuda dan makna. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Maknanya, kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Makna dari bunyi yang kedua adalah setiap pemuda mengaku sebagai bangsa Indonesia. Mengakui ya. Nah, yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, maknanya apa? Salah satu pemersatu bangsa Indonesia merupakan bangsa sebagai bangsa nasional. Sikap rukun diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perjuangan dengan semangat persatuan dan kesatuan sudah dikobarkan sejak dahulu seperti Bung Tomo. Bung Tomo merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya. Bung Tomo mengajak seluruh warga Surabaya untuk berjuang melawan penjajah tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa. Bung Tomo merupakan pemimpin Perang Surabaya pada 10 November 1945, yaitu antara tentara Indonesia dan tentara Inggris. Pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Pertempuran Surabaya disebabkan oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya sangat marah karena Belanda telah menghina salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang disampaikan saat Sumpah Pemuda, yaitu kedaulatan negara. Para pemuda merobek warna biru pada bendera Inggris, lalu pemuda mengibarkan kembali bendera yang tersisa, yaitu bendera merah putih. Pertempuran Surabaya kembali terjadi setelah Brigadir
Malabi terbunuh. Tentara Indonesia memberikan peringatan agar seluruh pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Namun, peringatan ini merupakan penghinaan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bung Tomo dan warga Surabaya tidak mau terjajah kembali dan mereka bersatu melawan penjajah dengan semangat membara setelah Bung Tomo menyampaikan isi pidatonya untuk mempersatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Cara mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah adalah 1. Saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga. 2. Kerjasama membersihkan rumah. 3. Membantu adik mengerjakan PR. 4. Membantu orang tua di rumah. Selanjutnya, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di sekolah, melaksanakan piket bersama, bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, atau ras, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, menghormati guru dan menyayangi teman, menaati tata tertib sekolah, upaya mewujudkan persatuan kesatuan di lingkungan masyarakat, menjenguk teman yang sakit, kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, dan yang terakhir melaksanakan musyawarah mufakat. Selanjutnya di sini ada bahasa Indonesia, membuat ringkasan isi teks. Setelah membaca teks, biasanya kita dapat membuat ringkasan dalam teks. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian panjang yang disajikan secara singkat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pastikan ide pokok setiap paragraf berkaitan dengan informasi dalam teks. Gunakan ide pokok setiap paragraf untuk menuliskan ringkasan secara urut. Ketiga, pastikan informasi penting dalam teks dituliskan dengan ringkas. Gunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan IYD. Yang terakhir, buatlah ringkasan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Baik anak-anak, demikian bisa Ibu jelaskan. Di sini ada tugas tematik kalian di halaman 13, 17, 19, 20, 22, dan 23. Langsung di buku paket kalian ya, jangan di buku PDF. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.